wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you today, my student? Wali harap semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayo perhatikan lingkungan sekitarnya, apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada, silahkan terbuang terlebih dahulu ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Hafalan kita hari ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 111. Sebelum kita menghafal, ayo kita merujaah terlebih dahulu ayat 31 sampai dengan 35 dan ayat 106 sampai dengan 110. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Sekarang ayo kita hafalkan ayat 111. Kita bagi menjadi 3 bagian dan setiap bagiannya kita ulangi minimal 10 kali. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. 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 Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin.
صادقين قل هاتوا برهانكم إن كنتم 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 صادقين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
Nah, pembelajaran sains Quran kita hari ini, kita akan mencari contoh tanda waqaf lazim, adamul waqfi jaiz, al-waqfu aula, al-waslu aula, dan mu'anaqah di Al-Quran. Lazim, simbolnya mim kecil, artinya harus berhenti. Contohnya dapat kita lihat pada surat Al-An'am ayat 20. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Tanda waqaf lazim dengan simbol mim kecil, kita harus berhenti. Selanjutnya pada surat Abasa ayat 12, faman syaa'a dzakarah. Surat Al-A'raf ayat 45, alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Adamul waqfi artinya tidak boleh berhenti. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 5, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pada surat Ali Imran ayat 11, kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bidhunubihim wallahu syadidul iqab. Jaiz artinya boleh berhenti atau lanjutkan bacaan. Contohnya pada surat Ali Imran ayat 32, boleh kita baca berhenti seperti qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ataupun kita lanjutkan membacanya seperti qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Surat Al-Isra ayat 8, pada waqaf jaiz kita boleh berhenti seperti asa rabbukum ayyarhamakum wa in udtum udna waj'alna jahannama lil kafirina hasira. Ataupun pada waqaf jaiz kita tetap melanjutkan bacaan seperti asa rabbukum ayyarhamakum wa in udtum udna waj'alna jahannama lil kafirina hasira. Anaqah, tandanya titik 3, 2 buah. Nah, waqaf ini kita boleh berhenti di salah satu tanda waqaf mu'anaqah, boleh di awal ataupun yang kedua. Ayo kita lihat contoh waqaf mu'anaqah di dalam Al-Quran. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdaran wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullahu nafsah
والله رؤوف بالعباد. Pada surat Al-Qasas ayat 35, قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. waqaf aula artinya berhenti lebih utama, walaupun sebenarnya tidak salah apabila ingin dilanjutkan. Nah, ayo perhatikan contoh berikut. Al-Baqarah ayat 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wasol aula artinya melanjutkan atau menyambung bacaan Al-Quran lebih utama. Ayo perhatikan contoh berikut. Surat Al-Anbiya ayat 3. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharum mithlukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Al-Anbiya ayat 4. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ardi wa huwas sami'ul alim. Nah, sebelum kita mempelajari materi baru, terlebih dahulu ayo kita ulang kembali materi pekan lalu tentang pembulatan kesatuan terdekat. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Bulatkanlah bilangan berikut kesatuan terdekat. 1, 5,7, 2, 35,4, 3, 41,2, 4, 54,6. Nah, untuk menjawabnya, ayo kita buat terlebih dahulu tabelnya untuk mempermudahkan kita membulatkan bilangan tersebut ke satuan terdekat. Pertama, 5,7, puluhannya nggak ada, satuannya 5, persepuluhannya 7. Nah, 7 lebih besar dari 5, sehingga tempat satuannya kita tambah 1, jadi 6. Pembulatannya adalah 6. Soal nomor 2, 35,4, puluhannya 3, satuannya 5, persepuluhannya 4. 4 lebih kecil dari 5, sehingga satuannya tetap, hasil pembulatannya adalah 35. Kita lanjutkan soal nomor 3, 41,2, puluhannya 4, satuannya 1, persepuluhannya 2. Karena 2 lebih kecil dari 5, maka satuannya tetap, sehingga hasil pembulatannya adalah 41. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 4, 54,6, puluhannya 5, satuannya 4, persepuluhannya 6. Karena 6 lebih besar dari 5, tempat satuannya kita tambah 1, jadi
5. Hasil pembulatannya adalah 55. Pembulatan ke puluhan terdekat. 1. Perhatikan angka pada tempat satuan. 125. 1 merupakan ratusan, 2 adalah puluhan, sedangkan 5 adalah satuan. Nah, syarat yang kedua, jika angka satuannya adalah 5 atau lebih dari 5, maka angka pada tempat puluhan ditambah 1 dan angka pada tempat satuan menjadi 0. Jika angka satuannya kurang dari 5, maka angka pada tempat puluhan tetap dan angka pada tempat satuan berubah menjadi 0. Bulatkan bilangan berikut ke puluhan terdekat. 1. 47, 2. 53, 3. 116, 4. 111. Nah, untuk menjawab soal ini, kita buatkan tabelnya terlebih dahulu. Ada kolom ratusan, puluhan, dan satuan. Kita mulai dari soal nomor 1. Ratusannya tidak ada, puluhannya, angka tempat puluhannya 4, angka di tempat satuannya 7. Nah, untuk pembulatan bilangan ke puluhan terdekat, kita harus perhatikan angka satuannya. 7 ternyata lebih besar dari 5. Nah, karena 7 lebih besar dari 5, angka tempat puluhannya kita tambahkan 1. Jadi, 4 tambah 1, 5. Nah, angka satuannya diubah menjadi 0. Berarti pembulatannya adalah 50. Kita lanjutkan soal nomor 2. 53, ratusannya tidak ada, angka tempat ratusannya tidak ada, angka di tempat puluhannya ada 5, angka di tempat satuannya 3. Nah, kita lihat 3, ternyata 3 lebih kecil dari 5. Karena 3 lebih kecil dari 5, maka puluhannya tetap. Angka satuannya kita rubah menjadi 0, sehingga pembulatannya menjadi 50. Kemudian soal nomor 3, 116. Angka di tempat ratusannya ada 1, angka di tempat puluhannya 1, angka di tempat satuannya ada 6. 6 ternyata lebih besar dari 5. Karena 6 lebih besar dari 5, sehingga angka tempat puluhannya kita tambah 1 menjadi 2. Nah, angka satuannya berubah menjadi 0. Sehingga hasil pembulatan kita adalah 120. Kita lanjut soal nomor 4, 111. Angka di tempat ratusannya ada 1, angka di tempat puluhannya juga 1, angka di tempat satuannya juga 1. Nah, karena 1 lebih kecil dari 5, sehingga angka tempat puluhannya tetap, tidak kita tambah 1. Angka tempat satuannya berubah jadi 0, sehingga hasil pembulatan kita adalah 110. Bulatan ke ratusan terdekat. 1. Perhatikan angka tempat puluhan. 386, 3 ratusan, 8 puluhan, 6 adalah satuan. Jika angka tempat puluhan adalah 5 atau lebih dari 5, maka angka pada tempat ratusan ditambah 1 dan angka pada tempat puluhan serta satuan menjadi 0. Jika angka tempat puluhan kurang dari 5, maka angka pada tempat ratusan tetap dan angka pada tempat puluhan serta satuan menjadi 0. Perhatikan contoh berikut. Nah, sekarang ini adalah contoh pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Apabila kita membulatkan bilangan ke ratusan terdekat, yang harus kita perhatikan adalah angka di tempat puluhannya. Nah, kita mulai dari soal nomor 1, 146. Angka di tempat ratusannya 1, di tempat puluhannya 4, angka di tempat satuannya 6. Nah, kita lihat angka di tempat puluhannya. Apabila angka di tempat puluhannya adalah 5 atau lebih besar dari 5, maka angka di tempat ratusannya kita tambahkan 1.
Namun, apabila angka di tempat puluhannya lebih kecil dari 5, angka di tempat ratusannya tetap. Nah, untuk puluhan dan satuannya, dia akan berubah menjadi 0. Jadi, angka soal nomor 1, angka di tempat puluhannya adalah 4. 4 lebih kecil dari 5. Angka di tempat puluhannya tetap, puluhan dan satuan berubah menjadi 0. Jadi, hasil pembuatan kita adalah 100. Soal nomor 2, 278. Angka di tempat ratusannya 2, angka di tempat puluhannya 7, angka di tempat satuannya ada 8. Ternyata kita lihat angka di tempat puluhannya 7 lebih besar dari 5. Karena 7 lebih besar dari 5, angka di tempat ratusannya kita tambah 1, jadi 2 tambah 1, 3. Angka di tempat puluhannya berubah jadi 0, di tempat satuannya juga berubah menjadi 0. Sehingga hasil pembulatan kita adalah 300. Soal nomor 3, 383. Angka di tempat ratusannya 3, angka di tempat puluhannya 8, angka di tempat satuannya ada 3. 8 lebih besar dari 5. Sehingga angka di tempat ratusan kita tambah 1, jadi 3 tambah 1, 4. Angka di tempat puluhan dan satuan berubah menjadi 0. Hasil pembulatan kita adalah 400. Soal nomor 4, 627. Angka di tempat ratusannya 6, angka di tempat puluhannya 2, angka di tempat satuannya 7. Nah, kita lihat angka di tempat puluhannya 2 lebih kecil dari 5, sehingga angka di tempat ratusannya tetap, angka di tempat puluhannya berubah jadi 0, angka di tempat satuan juga berubah jadi 0. Berarti hasil pembulatannya adalah 600. Pembulatan ke ribuan terdekat. Perhatikan angka tempat ratusan 2649, 2 ribuan, 6 ratusan, 4 puluhan, 9 satuan. Jika angka tempat ratusan adalah 5 atau lebih dari 5, maka angka pada tempat ribuan ditambah 1 dan angka pada tempat ratusan, puluhan, serta satuan menjadi 0. Jika angka pada tempat ratusan kurang dari 5, maka angka pada tempat ribuan tetap dan angka pada tempat ratusan, puluhan, serta satuan menjadi 0. Ayo perhatikan contoh berikut. Nah, ini adalah contoh soal pembulatan bilangan bulat ke ribuan terdekat. Kalau pembulatan ke ribuan terdekat yang kita perhatikan adalah angka di tempat ratusannya. Nah, kita mulai dari soal nomor 1. Angka di 1030. Angka di tempat ribuannya 1, di tempat ratusannya 0, di tempat puluhannya 3, di tempat satuannya 0. Yang kita perhatikan angka di tempat ratusannya 0 lebih kecil dari 5. Karena 0 lebih kecil dari 5, angka ribuannya tetap. Angka ratusan, puluhan, dan satuannya berubah menjadi 0. Sehingga hasil pembulatan kita adalah 1000. Soal nomor 2, 2751. Angka di tempat ribuannya 2, di tempat ratusannya 7, di tempat puluhannya 5, di tempat satuannya 1. Kita perhatikan angka di tempat ratusannya 7 lebih besar dari 5. Karena 7 lebih besar dari 5, angka di tempat ribuannya kita tambah 1, jadi 3. Angka di tempat ratusan, puluhan, dan satuan berubah menjadi 0. Sehingga hasil pembulatan kita adalah 3000. Soal nomor 3, 4291. Angka di tempat ribuannya 4, di tempat ratusannya 2, di tempat puluhannya 9, di tempat satuannya 1. Yang kita perhatikan adalah angka di tempat ratusannya.
angka di tempat ratusannya 2, lebih kecil dari 5. Karena lebih kecil dari 5, sehingga angka di tempat ribuannya tetap, angka di tempat ratusan, puluhan, dan satuannya berubah menjadi 0. Jadi hasil pembulatan kita adalah 4000. Soal nomor 4, 6789. Angka di tempat ribuannya 6, angka di tempat ratusannya 7, angka di tempat puluhannya 8, angka di tempat satuannya 9. Nah, kita perhatikan angka di tempat ratusannya. 7 lebih besar dari 5. Karena 7 lebih besar dari 5, sehingga angka di tempat ribuannya kita tambahkan 1. Jadi 7, angka di tempat ratusan, puluhan, dan satuannya berubah menjadi 0. Jadi hasil pembulatan kita adalah 7000. Nah, ingat ya anak-anak muallimah semuanya, apabila kita pembulatan ke ribuan, berarti yang kita perhatikan adalah angka ratusannya. Nah, apabila angka di tempat ratusannya adalah 5 atau lebih besar dari 5, maka angka di tempat ribuannya kita tambahkan 1. Namun apabila lebih kecil dari 5, angka di tempat ribuannya kita tetap tidak berubah. Nah, untuk angka ratusan, puluhan, dan satuannya berubah menjadi 0. Sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.